Latar belakang Jamin Ginting. Legend Jamin Ginting adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan dari Tanah Karo. Ia lahir pada 12 Januari 1921 di Desa Suka, Tigapanah, Kabupaten Karo, dan meninggal di Ottawa, Kanada pada 23 Oktober 1971. Suprayato et al. 1939. Jamin Ginting merupakan anak kedua dari pasangan Landa Ginting dan Tidang Brutarigan. Dalam kebiasaan masyarakat suku Karo, dalam menamai anak dilakukan secara spontan berdasarkan apa yang dipikirkan, namun Belanda sudah mempersiapkan nama Jamin untuk diberi kepada anak laki-laki tertuanya. Nama ini mengandung doa dan harapan agar kelak sang anak dapat menjamin keamanan dan memimpin rakyatnya dengan adil. Supriyato et al. 2019 21-22. Biografi Jamin Ginting. Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Masa jabatannya 1956 sampai 1961. Pendahulunya bernama Maludin Simbolon, penggantinya bernama Abdul Manaf Lubis. Informasi pribadi Jamin Ginting. Ia lahir pada tanggal 12 Januari 1921 di Suka Karo, Landen, Sumatera Timur, Hindia Belanda. Meninggal pada 23 Oktober 1974 di usia 53 tahun, Ottawa, Kanada. Partai politiknya di golongan karya, istrinya bernama Likas Borutarigan, anaknya ada 5 orang, orang tuanya bernama Lanta Ginting Suka sebagai ayah, dan Tindang Borutarigan, ibunya. Penghargaan sipilnya Pahlawan Nasional Indonesia, karir militernya pihak Kekaisaran Jepang 1943 sampai 1945, Indonesia di 1945 sampai 1968. Dinas atau cabangnya di TNI Angkatan Darat. Masa dinasnya dari 1943 sampai dengan 1968. Pangkatnya sebagai Letnan Jenderal TNI. NRP-nya 12336. Pertempuran atau perangnya Revolusi Nasional Indonesia. Jamin Ginting diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November 2014. Ia diakui sebagai pahlawan nasional berkat perjuangannya selama masih mempertahankan kemerdekaan. Tak banyak anggota militer yang menulis. Nampaknya, Jamin Ginting adalah pengecualian. Jamin Ginting lahir pada 12 Januari 1921. Ia terlahir di Desa Suka, Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jamin Ginting semasa hidupnya pernah menulis beberapa buku. Salah satu buku karyanya berjudul Bukit Kadir. Buku ini ditulisnya untuk mengenang salah seorang anggota dalam kesatuan tugas di bawah kepemimpinan Jamin Ginting ketika melawan pasukan Belanda. Anggota tersebut bernama Kadir. Ia meninggal di sebuah perbukitan di Tanah Karo. Kadir gugur dalam suatu pertempuran sengit dengan pasukan Belanda. Sekarang, bukit tersebut juga dikenal dengan nama Bukit Kadir. Kisah hidupnya menarik untuk dicermati. Sebelum menjadi seorang komandan, lalu di kemudian hari menjadi seorang duta besar, ia pernah menjadi tentara peta. Saat Belanda kembali datang, dia mengkonsolidasikan tentara peta untuk menolak untuk dilucuti senjata. Dia memimpin perlawanan terhadap Belanda di Tanah Karo. Pasukan yang dipimpinnya itu kelak menjadi kesatuan yang lebih besar, yakni Kodam II Bukit Barisan. Ginting yang kala itu berpangkat Letnan Kolonel terpilih menjadi wakil komandan Kodam II Bukit Barisan. Ketika pemberontakan Nainggolan di Medan, Sumatera Utara meletus di tahun 1958. Ginting memimpin operasi penumpasan pasukan Nainggolan dan Sintapohan yang terdesak dan mundur ke daerah Tapanuli. Setelah Orde Lama turun, Ginting berpihak pada Soeharto pada tahun 1968 sampai 1972. Dia masuk terpilih menjadi salah satu anggota DPR di bawah naungan Partai Golkar. Kedekatan dengan Soeharto membuatnya dikirim oleh Jakarta untuk jadi duta besar Indonesia di Kanada. Di negara itu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ginting meninggal di Ottawa pada 23 Oktober 1974 dalam umur 53 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Jamin Ginting diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November 2014. Ia diakui sebagai pahlawan nasional berkat perjuangannya selama masa mempertahankan kemerdekaan. Jamin Ginting memasuki sekolah folk school, sekolah rakyat di desa kelahirannya pada tahun 1927 sampai 1930 dan melanjutkan pendidikan ke Fair Folk School, sekolah sambung tahun 1930 sampai 1933. Selanjutnya dari tahun 1933 sampai 1936 ia mendalami bahasa Belanda di Cycle School yang berada di Kabanjahe dan kelas dengan Nelang Sembiri. Bersama teman-temannya, Jamin pindah ke Medan untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Ivor Noor Institute pada tahun 1936 sampai 1939 dan kemudian melanjutkan pendidikan di Handel School untuk belajar tentang kewirausahaan, tetapi hanya berlangsung dari 1939 sampai 1940. Pada pendidikan yang terakhir ini, ia tidak dapat menyelesaikan karena tentara pendudukan Jepang menutup sekolah-sekolah dan didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berangin-angin 1996, halaman 12. Kehausan akan ilmu pengetahuan terus mendorongnya untuk belajar. Setelah 1949, Jamin mendalami bahasa Inggris dan melanjutkan pendidikan yang tertunda di Sekolah Menengah Atas Tentara di Medan. Pada bidang militer, dia juga memperdalam keterampilannya dengan mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD pada tahun 1953. Kebiasaan mencari ilmu ini terus berlanjut sampai dia menjadi salah satu pemimpin besar di Indonesia. Tau Supriyato et al. 2019. Semasa hidupnya, Jamin Ginting menikahi seorang gadis asal Karo yang bernama Lika Starigan. Gadis ini dikenal sebagai sosok wanita yang berperawakan manis, cerdas, dan tegas, yang pada saat itu berprofesi sebagai guru di Pangkal Brandan. Dari pernikahan tersebut, Jamin dan Likas memperoleh 5 orang anak, 4 orang putri dan 1 putra. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan kemudian ia wasiatkan kepada anak-anaknya agar menggapai ilmu setinggi-tingginya dan tidak melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Atau Sendu 2014-53. Saat terjadi Perang Asia Timur Raya, Jepang membentuk Gyugun guna membantu mereka menghadapi pasukan sekutu. Di Sumatera Timur, penyelenggaraan latihan Gyugun dilakukan oleh Badan untuk Membantu Pertahanan Asia atau BOMPA di Medan sekitar Maret 1943. Kesempatan ini digunakan Jamin Ginting untuk mengikuti pendidikan dasar kemiliteran di Helvetia, Medan pada akhir 1943. Selanjutnya, ia berangkat ke Siborong-Gorong untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan calon perwira. Setelah 3 bulan pelatihan, ia diangkat menjadi letnan serta ditempatkan di Pangkalan Brandan dan Pulau Kampai sebagai komandan pengawal. Selanjutnya, ia dipindahkan ke Blangkejeren, Aceh Tenggara sebagai komandan Kompi Istimewa Gyugun. Pendidikan militer yang ia dapatkan pada masa pendudukan Jepang menjadi modal dirinya menjadi prajurit profesional. Jamin Ginting juga mendidik para pemuda menjadi pasukan republik dan membangun pabrik perakitan senjata pada masa gerilya. Zaman pendudukan Jepang membuat pandangan hidupnya menjadi keras, berani, dan disiplin. Hal itulah yang menentukan perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950, Jamin Ginting dan para pemuda mantan pasukan Guyun ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh. Sejak agresi militer Belanda 1 dan 2, mereka terlibat dalam banyak pertempuran dengan Belanda, mulai dari Medan Area, Sanakaro, Alas hingga Langkat. Pasukan yang dipimpinnya berjuang dengan gigih dan pantang menyerah.
yang membuat pasukan sekutu mendapatkan kesulitan. Hal ini membuktikan ketangguhan Jamin Ginting dan pasukannya dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Jamin Ginting yang bergabung dalam Resimen 4 juga berhasil memberikan perlindungan keamanan kepada Rakuta Sembiring atau Bupati Karo, sehingga roda pemerintahan di daerah tersebut terus berjalan dengan baik. Pada tahun 1956 sampai 1965, Indonesia mengalami masa pergolakan daerah. Hal ini disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan sentralisasi yang terjadi. Di Sumatera Utara lahir Dewan Gajah yang pimpinan oleh Kolonel Maludin Simbolon dengan Satuan Komando TTI atau BB. Dewan ini nantinya bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Bukit Tinggi. Sementara itu, Jamin Ginting menolak untuk memberi dukungan terhadap gerakan ini dan lebih memilih untuk tetap setia kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelah gerakan PRRI dinyatakan ilegal oleh pemerintahan pusat, Kolonel Maludin Simbolan diberhentikan secara tidak hormat dan digantikan oleh Letkol Jamin Ginting. Ia dilantik langsung oleh KSAD Lejen A.H. Nasution pada 25 Maret 1957 di lapangan Benteng Medan. Setelah membaca dengan cermat perkembangan gerakan ini, ia kemudian mengerahkan pasukannya untuk menangkap Maludin Simbolan dan para pengikutnya dengan operasi yang diberi sandi Operasi Sabta Marga. Keputusan ini ia ambil sebagai langkah untuk menjaga keutuhan Angkatan Perang, Pancasila, dan negara Indonesia. Lewat keputusan ini, Jamin Ginting berperan penting dalam menghentikan gerakan PRRI sebelum meluas, sehingga gerakan PRRI yang diidamkan oleh Maludin Simbolan dan tokoh-tokoh lainnya tidak dapat terwujud. Hal ini kemudian memudahkan pemerintah pusat di Jakarta untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai pangkal utama dalam upaya penghancuran gerakan PRRI secara menyeluruh. Jamin Ginting dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap dunia pendidikan. Ia juga merupakan salah satu tokoh perintis berdirinya Universitas Sumatera Utara atau USU pada tahun 1958. Selain itu, ia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin yang aktif menulis. Jabatan yang dipegangnya sebelum meninggal adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada pada tahun 1972 sampai 1973. Pada 28 Oktober 1974, ia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto. Kemudian berkat jasa, pengorbanan, dan sumbangsinya yang besar untuk Indonesia, pada 9 November 2014, Jamin Ginting dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Latar belakang Adam Malik Batubara. Adam Malik Batubara atau yang biasa dikenal dengan nama kecil Adam Malik adalah mantan Menteri Indonesia yang pernah menjabat di beberapa departemen. Antara lain menjadi Menteri Luar Negeri, Adam Malik juga pernah diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917 tersebut merupakan putra ketiga dari 10 anak pasang Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematang Siantar. Sejak kecil, Adam Malik gemar sekali menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Dia menempuh pendidikan dasarnya di Holland Highlands School, HIS, Pematang Siantar. Setelah menyelesaikan sekolahnya di HIS, Adam kemudian melanjutkan di Sekolah Agama Parabek di Bukit Tinggi. Namun baru 1,5 tahun berjalan, Adam Malik memutuskan untuk pulang ke kampung dan membantu orang tuanya berdagang. Kisah Adam Malik Batubara. Sejak usianya yang masih belia, semangat Adam Malik dalam memperjuangkan kemerdekaan negara telah bergelora. Ketika usianya baru menginjak belasan tahun, dia pernah ditahan polisi dan dihukum 2 bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Pada usia 17 tahun, Adam Malik telah dipercaya untuk menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar sejak tahun 1934 hingga tahun 1935. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa yang semakin besar mendorong Adam Malik untuk akhirnya pergi merantau ke Jakarta. Di kota inilah Adam Malik kemudian mulai merintis karirnya sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan.
Adam Malik secara aktif mengikuti beberapa pergerakan nasional, antara lain turut andil dalam pendirian kantor berita Antara di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kala itu, Adam Malik kemudian ditunjuk untuk menjadi redaktur merangkap wakil direktur. Selain bekerja untuk kantor berita Antara, Adam Malik juga menulis artikel untuk beberapa koran, salah satunya yakni koran Pelita Andalas dan majalah Partindo. Pada tahun 1934, dia dipercaya untuk memimpin Partai Indonesia atau Partindo, Pematang Siantar dan Medan pada tahun 1940. Dia diangkat menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra di Jakarta. Sejak tahun 1945, Adam Malik menjadi anggota pemimpin Gerakan Pemuda untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Bersama rekannya yang lain, Adam Malik terus bergerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain. Dia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengsa Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mendukung kepemimpinan Soekarno Hatta. Dia juga menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, Adam Malik semakin aktif di beberapa kegiatan organisasi. Dia menjadi salah satu tokoh pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, serta anggota parlemen. Tidak hanya dalam lingkup nasional, karir Adam Malik secara internasional juga mulai terbangun. Ini dimulai ketika dirinya diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Soviet dan negara Polandia. Pada tahun 1962, Adam Malik ditunjuk untuk menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perunding Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat, Washington DC, Amerika Serikat. Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Pada tahun 1964, Adam Malik dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Pada tahun 1966, karirnya Perdana Menteri II, Waperdam II, sekaligus sebagai Menteri Luar Republik Indonesia di Kabinet Dwi Kora II setelah sekian lama mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya. Adam Malik Batubara mengembuskan nafas terakhirnya di Bandung pada tanggal 5 September 1984 ketika kanker levi menyerangnya. Atas jasa-jasanya, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, diantaranya adalah Bintang Mahaputra KL 4 pada tahun 1971, Bintang Adihi Perdana KL 2 pada tahun 1973, dan diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Yang pertama, pendidikan. Hollandix Islamic School Pematang Siantar, Sekolah Agama Parabe di Bukit Tinggi. Yang kedua, karir. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR atau MPR, Menteri Luar Negeri Indonesia, Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia, Menko Pelaksana Ekonomi terpimpin. Yang ketiga, penghargaan. Bintang Mahaputra Kelompok 4 pada tahun 1971, Bintang Adi Perdana Kelompok 2 pada tahun 1973, Pahlawan Nasional pada tahun 1998. Perjuangan luar negeri. Tak hanya di kancah nasional, kiprah politik Adam Malik pun sudah sangat mendunia. Selain berperan penting dalam membidani lahirnya ASEAN, Adam Malik juga berperan aktif untuk mengembalikan Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1966. Hebatnya lagi, pada tahun 1971, Adam Malik terpilih sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York, Amerika Serikat. Hal ini pun mencatatkan nama Adam Malik Batubara sebagai orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Umum PBB.
karir diplomatik. Setelah Indonesia merdeka, Adam Malik mulai meniti karir diplomatiknya. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia pada tahun 1959 sampai dengan 1963. Dalam kapasitasnya sebagai diplomat, Adam Malik dikenal sebagai seorang negosiator ulung yang mampu membangun hubungan baik dengan negara-negara lain. Pada tahun 1966, Adam Malik diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia kembali aktif dalam berbagai organisasi internasional setelah sempat menarik diri dari PBB pada era Soekarno. Adam Malik memainkan peran kunci dalam memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara barat dan mengembangkan hubungan bilateral yang lebih erat dengan negara-negara Asia Tenggara. Dalam pemerintahan, selain sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada tahun 1978, ia diangkat sebagai Wali Presiden Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Dalam posisi ini, Adam Malik tetap berperan aktif dalam kebijakan luar negeri dan pembangunan nasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil tentang Adam Malik dan Jamin Ginting yaitu mengapa mereka bisa menjadi 12 pahlawan yang diakui, karena mereka adalah pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia, dan kita sebagai rakyat Indonesia sepatutnya bangga dan mengingat jasa-jasa mereka.